Pemirsa News TV yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, kita kembali bahwa syukur diawali dari dalam hati. Sehingga dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Fama bikum min ni'matin faminallah, wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apapun yang engkau peroleh, apapun yang engkau miliki, itu semua karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali ke definisi tadi, bahwa uquful qalbi, hati yang kita senantiasa merasakan bahwa nikmat yang kita peroleh, sekecil, besar ataupun kecil, apapun yang kita peroleh itu karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta, kedudukan, jabatan, wajah, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang miliki. Semuanya pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya dititipkan. Kita hanya dititipkan saja. Maka kapan Allah mengambilnya, kita harus terima dengan tenang, kita terima dengan damai, karena itu semua karunia Allah. Jadi hati kita harus senantiasa kita semai bahwa nikmat yang kita miliki adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita merasakan bahwa nikmat itu adalah milik Allah, maka akan bertambah karunia Allah. Allah menjanjikan karunia-Nya terus bertambah. Kemudian yang kedua, yang harus kita miliki rukun syukur tersebut adalah wadawamul jawarih ala ta'ati, bahwa seluruh anggota tubuh yang kita miliki, tangan, kaki, perut, mata, lidah, telinga, dan berbagai macam nikmat Allah yang diberikan kepada kita tersebut, senantiasa kita pergunakan untuk taat kepada Allah Ta'ala. Senantiasa kita gunakan untuk hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa apabila seseorang menggunakan anggota tubuhnya, badan, tangan, dan kakinya untuk hal-hal yang tidak dicintai oleh Allah, seolah-olah dia sedang tidak mensyukuri nikmat Allah. Maka ketika kita diberikan kesehatan, kita pergunakan kepada ketaatan, kita pergunakan pada kebaikan. Rasulullah SAW, di antara doa yang sering beliau baca, yang sangat sering beliau ajarkan kepada sahabat beliau adalah Allahumma tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, berikan, tetapkan, teguhkan hatiku di dalam ketaatan, ala ta'atika, dan wa ala syukrik, dan mensyukuri nikmatmu, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, taat ini berada dalam makna taqwa. Taat, takwa, ketika seorang bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, maka akan senantiasa dia taat, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, rukun syukur yang harus ada pada seorang hamba Allah adalah wajiryanul lisani bidzikri wa sana'i alaihi. Senantiasa lisannya itu menyebut-nyebut Allah Subhanahu. Senantiasa lisannya itu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, dan adapun karunia Tuhanmu fahadits, maka beritahukanlah dengan apa? Dengan memperbanyak puji kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa lisan yang ratbun bi dzikrillah, senantiasa menyebut nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa News TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanyakan oleh istri beliau, Aisyah, "Wahai Rasulullah, untuk apa engkau beribadah kepada Allah? Engkau menyusahkan dirimu sehingga," di dalam riwayat disebutkan bahwa kaki Rasulullah, kaki beliau yang mulia bengkak-bengkak. Kenapa? Saking banyak beliau tahajud, saking banyak beliau mendirikan malam, beliau jauh dari tempat tidur beliau, berdoa kepada Allah sampai kakinya bengkak. Sehingga istrinya Aisyah heran. Katanya, "Lima fa'alta? Untuk apa engkau melakukan ini wahai Rasulullah semuanya? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni segala dosamu yang akan datang, yang telah lalu sudah diampuni, maksum." Rasul sebelum diangkat jadi nabi, irhas, terpelihara dari dosa. Setelah menjadi nabi, maksum, terpelihara dari dosa. Maka untuk apa ibadah tersebut? Bukankah Allah sudah mengampuni dosa Rasulullah? Tapi apa jawaban Rasulullah?
Rasul menyatakan, afala akunu abdan syakura, wahai istriku, kata Rasul, wahai ya Humairah, bukankah aku lebih baik menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah, senantiasa memaknai hakikat kehidupan dalam syukur. Jadi ketika beliau beribadah adalah sebuah wujud syukur. Nah, ketika seorang beribadah kepada Allah dalam bentuk syukurnya, maka ibadah ketika itu tidak dipahami dalam level kewajiban saja. Bukan hanya menyelesaikan sebuah kewajiban demi kewajiban, tetapi dimaknai dengan sebuah rasa kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda ketika seorang beribadah karena dia hanya menjalankan sebuah kewajiban, tapi seorang yang mengamalkan sebuah perbuatan karena sebuah kebutuhan dia kepada Allah. Sehingga Rasulullah SAW ketika beliau melaksanakan salat misalnya, beliau merasakan bahwa salat adalah sebuah kebutuhannya, sebuah hal yang mesti dilakukan. Para pemirsa News TV dimanapun Anda berada, yang ketiga dari yang kita sebutkan adalah lisan yang senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini.